Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin dan Ethereum. Kita bisa di sini market rally dengan cukup signifikan sebesar 3,74%, total market cap di 2,3 triliun US dollars. Lalu Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,3% dan volume meningkat sebesar 20,03%. Bitcoin kembali ke angka 64.000. Wow ya. Sementara Ethereum dia kembali ke angka 3.465. Kurang lebih ya 3,5% 4%-an lah untuk Bitcoin dan Ethereum. Nah, yang penting sebenarnya adalah bull support band. Ya, bagi lo yang terus ngikutin tahu bahwa bull support band ini sekarang sedang di-retest gila-gilaan nih ya. Nah, kita bisa di sini bull support band atas ya atau upper band ya boleh lah upper band ya. Itu di angka 65.529. Jadi deket-deket nih. Nah, tapi hati-hati jangan sampai udah gini. Wah, udah nih paten, langsung all in. Ini udah mulai ke bull support band, pasti lanjut. Hati-hati ya. Kita harus tunggu sampai weekly close. Karena pada faktanya kita lihat di 2019 dia sempat nge-wick lebih tinggi daripada BSB ya. Lebih tinggi daripada upper band di tanggal 21 Oktober 2019 ya. Nge-wick tapi ke reject, weekly close-nya di bawah dari upper band dan ujung-ujungnya membuat lower low. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Ini kebiasaan kebiasaan para trader nih, suka terburu-buru begitu ya. Weekly candle atau weekly indicators ya yang ada di ETF weekly belum close udah bikin satu kesimpulan tertentu. Nah, itu hati-hati jangan seperti itu ya. Kita tunggu dulu sampai weekly close dalam waktu berapa hari lagi nih? Masih lumayan lama ya. 5 hari lebih 22 jam begitu. Kalau dia bisa weekly close di atas, historically speaking itu akan membuat Bitcoin lebih bullish. Apalagi weekly close di atas lalu retest menjadi support. Nah, itu baru akan menjadi pertanda yang sangat jelas untuk bisa lanjut ngepump begitu. Seperti di ini ya, seperti di 2021. Dia membuat lower low ya, jebol ke bawah, dia berhasil tembus, weekly close di atas, retest, berhasil mantul. Nah, ini dia ya. Biasanya saat dia berhasil mantul akan terbentuk apa? Suatu new all time high begitu. Itu statistiknya ya, kita bisa di sini. Saat dia mantul, apa yang terjadi? Mantul, new all time high. Ya. Jadi kalau dia reclaim dan mantul, ujung-ujungnya apa? New all time high. Gitu. Ya. Nggak selalu, tapi 90% nggak tahu kayak gitu sih. Ya. Dan bahkan kayaknya yang nggak langsung jadi all time high itu paling di kalau berhasil mantul ya. Nggak ada sih. Ya. Kita di sini mantul, new all time high. Lalu mantul ya data yang kita punya new all time high. Lalu kita bisa mantul di sini ya, ujung-ujungnya di all time high. Mantul lagi di mana ya yang berhasil ya rata-rata ya kayaknya 100% deh ya. Kalau ketemu mantul dan gak di all time high coba komen di bawah ya. Tapi selama ini yang gue temukan adalah statistiknya kalau dia berhasil weekly close di atas terus mantul dari BSB itu akan punya bensin yang cukup untuk new all time high ya. Nah, jadi lagi-lagi nih, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang sangat-sangat penting untuk Bitcoin dan cryptocurrency industry in general ya. Dan fundamental kita bisa lihat semakin membaik ya. The Fed ya kemarin kan atau lebih tepatnya Jerome Powell baru saja speech, dia menyatakan bahwa CPI ya sudah mulai oke lah. Dan yang lebih penting lagi adalah prices went down ya sejak Juni ya on a monthly basis. Nah, selain dari itu juga dia menyatakan bahwa ini mungkin yang bikin market rally nih menurut gue ya. Dia bilang central bank itu nggak harus nunggu sampai benar-benar 2% sebelum cutting rates. Nah, ini adalah kalimat yang dovish yang ditunggu-tunggu oleh para investor yang akhirnya menurut gue membuat Bitcoin kemarin berhasil pump sebesar 6%-an ya. Kata gue sih ini nih yang menjadi trigger utamanya. Tetapi hati-hati ya. Gua harus ingatkan lagi pada faktanya the Feds itu nggak selalu sesuai dengan apa yang mereka katakan begitu ya. Buat elu yang kemarin ya di 2022 aja pasti 2023 lah ya. Pasti harusnya masih ingat ya. Yang nggak tahu sih lu masih ingat atau enggak. Kalau gue masih ingat. The Feds bilang akan cutting rates 3 kali ya. Tiba-tiba nggak jadi, dia jadi hawkish lagi dengan in a snap of a finger begitu. Jadi
Ini bikin market naik benar, tetapi jangan benar-benar percaya si Jerome Powell atau the Fed akan melakukan apa yang mereka katakan. Begitu, karena at the end of the day yang menjadi prioritas mereka adalah market. Kalau tiba-tiba market nggak siap dan ambruk, nah ya udah akan terjadi seperti di 2019. Buat lo yang nggak tahu, di 2019 Jerome Powell tepat di bulan Juni ya, Juni 2019 dia bilang kita tidak ada rencana untuk menurunkan interest rate di tahun ini, berarti di 2019. Tetapi pada faktanya lu bisa lihat langsung real di sini ya. Interest rate, apa yang terjadi? Di bulan Juli langsung turun. Artinya apa? Ya the Fed bisa tidak sesuai dengan omongan dia. Bisa janji palsu kasarnya ya. Walaupun sebenarnya for the greater good sih. Dia melakukan itu karena dia melihat market rusak gitu. Melihat ekonomi US berantakan. Nah, saat berantakan ada potensi resesi, ya suka nggak suka ya dia harus telan ludah sendiri dan akhirnya menurunkan interest rate gitu. Jadi this is looking bullish ya, this is good ya, overall good for the market. Iyalah good ya, ngepump 6%. Kapan terakhir kali BTC pump 6%? Dulu main lama ya. Nah, tetapi jangan sampai kita tapi si Jerome kemarin ngomong gini, kenapa sekarang berubah? Jangan kaget, karena memang sering kali terjadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau gua pribadi sih simple, lebih mending lihat ke bull support band aja deh. Dia reject atau enggak. Kalau dia weekly close di bawah dari bull support band, kalau misalkan dia nggak berhasil tembus, lebih tepatnya nggak bisa reclaim, ya sudah, masih cenderung skenario yang lebih bearish ya. Tapi kalau bisa weekly close di atas dari BSB ya, nah itu mulai gua pertimbangkan untuk mengubah skenario utama gua. Nah, ini penting nih ya. Jadi buat lo yang nggak tahu, skenario utama gua itu masih bearish bahkan sampai sekarang ya. Karena ya seperti yang gue bilang tadi ya, masih ada kemungkinan ya reject dan lanjut membuat lower low gitu ya. Nah, tapi kalau sampai weekly close di atas dari BSB, apalagi berhasil mantul di atas dari BSB ya. Nah, gue kemungkinan besar akan mulai mengubah skenario utama gue dari bearish menjadi bullish gitu ya. Jadi very very interesting. Nah, selanjutnya ini juga news di mana ada berita yang cukup bikin deg-degan juga, di mana ada satu whale ya yang di zaman Satoshi ini udah lama banget ya. Jadi whale ini tuh dari 2012. Jadi dia itu beli BTC waktu di harga BTC itu $12 lebih 6 sen ya. Setelah berapa tahun ya, berarti 12 tahun ya. 12 tahunan ya. Dia sekarang tiba-tiba mengirim 1000 BTC ke 2 wallet baru. Buat apa? We don't know ya, karena ke wallet bukan ke exchanger. Kalau ke exchanger itu disebutnya inflow ya. Kalau inflow cenderungnya adalah selling pressure. Tapi ini karena ke wallet ya, we simply don't know mau diapain ya. Nah, tetapi kalau tiba-tiba wallet ini mulai bergerak setelah 12 tahun, kenapa ya? Itu jadi satu pertanyaan yang menarik. Kenapa baru digerakkan sekarang? Apakah dia mau sedikit TP untuk bikin bikin mention mungkin? I don't know. Tapi yang pasti mulai terjadi seperti ini ya. Next, economic calendar untuk hari ini dari US itu akan keluar retail sales dan core retail sales ya. Ini akan keluar setengah 8. Kalau kata gue sekarang sih udah kita nggak usah pikirin bagus atau jelek untuk USD atau enggak. Simple aja, kita lihat setengah 8 ada siap-siap volatility begitu. Karena kalau gue lihat datanya masih mix ya, masih random begitu. Kadang-kadang harusnya bagus malah jadi jelek, harusnya jelek jadi bagus begitu ya. Oke, itu untuk hari ini. Untuk besok dari US itu akan keluar crude oil inventories begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat dulu sedikit indeks dolar. Indeks dolar itu kondisinya mulai sedikit menguat ya, pada hari ini dan sepertinya berusaha untuk reclaim 104,15. Sementara Bitcoin dominance kita bisa di sini kondisinya itu menguat dan bahkan sudah ya technically speaking sedikit daily close di atas dari tren dan juga struktur ya. Nah, kita lihat apakah dia bisa benar-benar konfirmasi menguat lagi begitu ya. Nah, gue sempat bilang ya, salah satu pertanda dari bukan less ini ya, apa bisa bilang ya, kalau masa-masa liquid itu mulai kesedot oleh Bitcoin ya, di akhir-akhir lah seperti di 2000 ya, di sini lah gitu ya. Ya di 2019, 2020 itu biasanya menandakan bahwa
bisa terjadi suatu move ya untuk altcoins. Tetapi nggak langsung dalam waktu dekat, jadi butuh waktu begitu ya. Nah, intinya lagi-lagi korelasi besarnya adalah dengan interest rate plus balance sheet ya. Nah, sorry, ini 2 kali interest rate-nya ya. Balance sheet-nya ada di sini. Nah, jadi kalau gue pribadi sih nunggu 2 hal. Dia mulai jebol dari EMA 200 dan interest rate plus balance sheet mulai ya kebalikan dari sekarang ya. Jadi interest rate turun, balance sheet naik. Nah, di masa-masa itu altcoins akan ekstra gurih ya. Detailnya nanti kita bahas di DCWT sesi kedua. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Nah, sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin dia berhasil reclaim MA20 dan 50 ya. Tadi gua sedikit kelupaan di depan. Nah, ini juga menunjukkan possibility untuk reversal yang semakin tinggi ya, tetapi sekali lagi kasus khususnya kita adalah sekarang sedang retest bull support band. Jadi lebih baik kita fokusnya ke weekly close instead of MA20 dan 50 ya. Tapi ini tetap satu tambahan data lagi bahwa kita semakin bullish ya. Nah, karena reclaim terjadi maka buy limit geser lagi ya. Asik banget nih buat yang kemarin akumulasi terus. Jadi at the end of the day, the winner itu yang DCA. Ya, DCA apa bang? Dicicil aja. Ya sebenarnya bukan itu sih, DCA itu sebenarnya dollar cost averaging, tapi kayaknya beberapa nggak get apa itu dollar cost averaging. Jadi simpelnya DCA itu kayak dicicil ya, simple. Kita cicil aja, jangan all in. Begitu ya. Jadi buy limit pertama di 64.000 atau di ya ini mirip-mirip lah ya, MA50 atau struktur. Jadi intinya di sekitar 64.063. Buy limit kedua di 60.809 dan buy limit ketiga di MA20 atau di MA200 yang ada di sekitar 59 ribuan lah ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya lagi-lagi nanggung sayangnya ya. Ya mungkin kalau sampai gini deh. Retest 1, retest 2 di 64.000 lebih 63 sen. 64.000 lebih 63 dolar. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 66.253 ya. Itu kurang lebih setup terdekat untuk Bitcoin ya. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum juga dia nggak mau kalah, dia nge-pump 7,39%. Untung nggak ada setup short ya kemarin, untung tidak terjadi retest pertama, jadi ya kita nggak dapat ya posisi shortnya. Kalau kena wah cut lossnya lumayan ya. Nah untuk posisi spotnya berarti buy limit pertama di MA50 yang sedang di retest real time sekarang. Buy limit kedua di 3.461 ya, di sini ya 3.386 salah ya, 3.386, dan buy limit ketiga di 3.279. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Ethereum.
Posisi futuresnya apabila besok daily close dari Ethereum di atas dari EMA50, maka kita bisa limit posisi long. Retest kedua terjadi di EMA50, kita bisa buka posisi longnya. Dan target TP di 3.517 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan Ethereum. Sekali lagi buat tuh yang pengen pair favorit itu dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Nah, kita akan tutup hari ini dengan sekali lagi reminder ya. Akan ada volatility nanti jam 7:30 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures, hati-hati dekat-dekat jam segini, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP ya. Nah, selain dari itu, gue ingatkan lagi, struktur sudah mulai pecah dari Bitcoin ya. Kita bisa di sini tadinya lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, literally setelah pecah struktur, jadi lagi-lagi ya, kita itu jangan mencoba jadi dukun ya. Kalau jadi dukun kayak kemarin, last bottom terus aja jebol ya. Ya lama-lama bener, at some point nanti dibikin bottom bener, lu akan oh ya bener bottom ya, tapi lu setiap turun bilang bottom. Nah itu bahaya. Itu kenapa nggak kita bilang udah DCA aja. Itu karena kalau bottom orang mikirnya all in begitu. Nah, ya kalau di sini lu bilang banyaknya orang last bottom di sini dibilangnya akan bentar lagi nge-pump ke new all time high. Lagi ya. Jangan seperti itu. Kita nggak pernah tahu bottom di mana. Yang kita bisa lihat adalah pemecahan struktur. Dan ini berkali-kali gue lihat yang paling gampang untuk bisa menentukan arah market. Kayak di sini nih ya. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower. Harusnya lower low kan? Enggak, dia pecah struktur. Malah membuat suatu higher low. Gue bilang, wah hati-hati nih. Kita ada potensi reversal. Dan ini terjadi lagi versi mininya ya. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Lower high. Di sini tidak terjadi lower low, tapi terbentuk suatu higher low. Langsung naik. Begitu. Ini sebelum ada news ya, sebelum ada news juga dia berhasil tembus. Ada news, itu kayak dikasih bensin lagi. Jadi, lagi-lagi, TA yang paling mendasar adalah struktur. Kalau lu udah bisa lihat struktur, ya udah peka dengan pemecahan struktur, lu akan cenderung lebih mudah. Nggak bisa 100% benar ya, tapi lu akan lebih mudah untuk melihat perubahan tren. Begitu. Karena kadang-kadang bisa juga udah pecah struktur malah konsolidasi, bisa ada terjadi seperti itu ya. Nah, tetapi ya pada kali ini ya dua case sebelumnya terbukti bahwa ya berubah tren begitu ya. Please jangan all in, sekali lagi gue ingatkan ya. Jangan all in di masa-masa ini. Akumulasi boleh banget ya. Dan jangan terburu-buru berpikir bahwa ini udah beres nih, kita pasti langsung lanjut new all time high. Kita masih ada bull support band. Dan bull support band itu suka ngasih harapan-harapan yang bikin kita sedih ya. Seperti yang tadi gue bilang sekali lagi 2019 ya. Kita bisa lihat pada faktanya ini udah sempat nge-wick di atas dari BSB. Wah, orang pasti udah euforia. Wah, udah nih lanjut nih. Ternyata hanya wick dan melanjut membuat lower low. Jadi please sabar tunggu sampai weekly close. Kita lihat, kita analisa bentuk candlestick seperti apa dan reject atau enggak gitu ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.